Dek. Alhamdulillah. Halo semuanya. Halo semuanya. Ini kita hari ini tanggal berapa sayang? 5 Mei. Tanggal 4. Belum. Tanggal 4 Mei tahun 2024. Kita mau menceritakan bagaimana perjalanan kita setelah menikah selama 1 tahun. Dan seperti apa ceritanya? Saksikan video berikut ini. Oke. Pertanyaan pertama. Besok kita enif 1 tahun pernikahan. Oh iya, itu aku lupa ngomong ya. Kita besok enif tanggal 5 Mei. Enif pernikahan pertama kita, jadi ini spesial buat hari itu. Sebenarnya kita mau pose di tanggal 5 ya berarti? Iya. Nah, kita rekamnya sekarang tanggal 4. Sekaligus besok ulang tahun Ade. Nggak ulang tahun sih. Ulang bulan ke-4. Ini anaknya udah gede. 4. Lanjut. Ini nanti bisa di pause di skip gitu kan sih? Bisa kan? Bisa, tapi nggak usah. Kalau kata gue sih langsung aja pause aja, polos kayak gini. Ada yang jelek, ada yang salah, nggak apa-apa biar. Pertama-tama gimana kamu menjalani pernikahan udah selama setahun? Apa rasanya? Rasanya apa ya? Aku sangat bahagia. Ternyata menikah itu membawakan ketenangan ya. Kamu lebih tenang? Merasa lebih tenang karena sebelum menikah, enggak tahu sih, mungkin karena waktu awal mau menikah kan nyiapin banyak banget yang harus disiapkan, mulai dari tempatnya, vendornya, souvenir, jadi kayak yang memberikan stresor lah untuk kita gitu. Setelah menikah lebih tenang karena semuanya udah selesai. Kemudian setiap pulang kita bisa bertemu dengan istri kita. Ditambah lagi sekarang kita punya anak yang sangat ganteng ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu jadi menikah sangat menyenangkan bagi saya. Bagi orang lain nggak tahu ya. Senang juga lah. Senang juga. Astagfirullah. Bagi kamu gimana? Kamu ngomong dong. Setahun pertama sama Ayang gimana ya? Kayak senang sih. Pokoknya intinya senang ya. Tapi kalau misalnya dijabarin, kayak banyak hal-hal yang tadinya kalau misalnya sebelum nikah tuh kayak nggak bisa dilakuin. Sekarang tuh kayak nikah tuh kayak banyak pintu-pintu yang bisa dibuka gitu loh. Jadi kayak malah banyak kesempatan aku buat ngembangin diri aku tuh pas setelah menikah sih, aku ngerasanya gitu. Terus sejauh ini sih lancar-lancar aja ya, alhamdulillah pernikahan kita dari segala ini. Kok gue jadi nggak bisa ngomong sih kalau direkam, padahal biasanya gue banyak ngomong. Lu jangan ngerasa kalau ini direkam, ini biasa aja. Lu juga lu di depan kamera lu dibagusin jawaban lu. Biasanya lu kalau ngomong, nggak maksudnya kalau lu ngomong ke gue tuh lebih ceplos-ceplos, tapi kalau di kamera lu agak jaim juga. Lu ini disclaimer guys, kita tuh bukan YouTuber, jadi dan kita nggak pernah ngerekam kayak gini sebelumnya, jadi kita sangat kaku. Iya, soalnya bikin kayak gini lebih ke biar kita mengenang aja sih, buat memori kita nanti gitu. Oh ini loh ternyata setahun pertama kemarin kita ngerasainnya gini-gini, nanti di tahun berikutnya kita juga bikin video kayak gini lagi, biar kita bisa yang ngerekam lah sejarah pernikahan kita gimana. Jadi nanti kalau si Bangga udah gede, Bangga bisa lihat ayah ibunya gimana gitu sih niatnya. Tapi ternyata nggak semudah itu ya ngomong di depan kamera. Padahal juga nggak tahu siapa yang nonton, paling kita doang yang nonton. Paling emak gua kan. Apa pertanyaan kedua? Oke deh. Kedua apa guys? Apa ya? Apakah ada hal yang perlu diperbaiki dalam rumah tangga? Kamu dulu deh. Diperbaiki ya? Oh, jadi kita cerita dulu guys. Jadi sekarang ini selama 1 tahun pernikahan itu kita tinggal di rumah mertua saya, yang mana adalah ibunya Bani. Dan di sana ada 3 keluarga berarti ya. Ada nyokapnya Bani, keluarganya kakaknya Bani, dan keluarga kita. Dan tapi ini rumahnya gede banget ya, jadi jangan pikir rumahnya kecil terus sumpah. Rumahnya gede banget, lantainya aja ada 3 gitu, jadi banyak kamar.
Nah ini yang harus diperbaiki karena menurut aku tuh kayaknya orang tuh nggak bisa tinggal dua atau lebih kepala keluarga gitu dalam satu atap. Karena mereka kan udah punya pikiran masing-masing ya, jadi agak susah kalau misalkan ditemuin dan yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu, yang satu punya kepentingan ini, yang lain punya kepentingan yang lainnya juga gitu kan. Kalau ada hal yang harus diperbaiki dalam rumah tangga adalah kita sebaiknya jika memungkinkan tinggal di rumah lain, yang mana kita sudah alhamdulillah sudah membelinya. Mantap. Kamu apa? Nah, kalau dari aku kayaknya ini sih komunikasi kita berdua sebenarnya komunikasi kita udah cukup baik gitu. Kayak jarang yang kita sembunyiin, pendem gitu tuh jarang. Tapi lebih ke misalnya kalau melakukan sesuatu si Baba tuh selalu kayak Baba ngelakuin ini, pokoknya yang penting aku sama Bangga tuh seneng dan happy gitu. Yeah. Sementara di satu sisi aku juga mikirnya aku ngelakuin ini yang penting si Baba sama si Bangga happy. Yeah. Tapi ternyata dengan pikiran walaupun niatnya pengen bikin satu sama lain happy, kadang-kadang kita ini ya kayak bentrok gitu ya. Jadi kayak rada ini kadang-kadang miscommunication gitu. Si Baba nanya, kok kamu kayak gini-gini sih, aku maunya kayak gini-gini. Sementara di posisi aku juga kayak, Baba kok kayak gini sih, kayak gini aja gitu. Jadi gara-gara pengen nyenengin satu sama lain, malah ternyata malah suka ke miskom, terus jadi kayak bingung gitu, kok malah kayak gini sih kejadiannya gitu. Jadi mungkin lebih terbuka gitu kali ya kalau sebelum melakukan sesuatu niatnya ini loh rencananya. Sejauh ini sih gitu sih. Ini contohnya gini guys, misalkan gue pakai mobil jauh nih dari tempat makan. Bahan itu maunya udah kita berdua, kita rame-rame jalan ke sana aja daripada Baba sendirian gitu. Nah gitu kalau lah. saya maunya udah ambil mobil, kalian tunggu di lobi biar saya jemput gitu, biar nggak usah jalan-jalan jauh. Jadi itu harus diperbaiki, maksudnya kayak gitu ya, kayak itu harus jelas gitu nih ngomongnya maunya gimana. Saling pengen nyenengin satu sama lain malah tapi jadi nggak ketemu gitu sih ya. Nah ini sangat penting. Dan juga ini kan tadi kan kita ngomongin satu hal, pertanyaannya kan sama kan, apa yang pengen dirubah dalam pernikahan kita. Tapi dari dua sisi itu kayak laki-laki itu lebih realistis. Saya ngomonginnya masalah katakanlah ekonomi, masalah yang benar-benar kayak hardware-nya lah kalau di komputer. Nah, sementara Bani ngomonginnya komunikasi, lebih ke software-nya. Itu kan bukan sesuatu yang mudah ya untuk kita, apalagi yang baru-baru menikah gitu kan. Dua pikiran yang berbeda ini bagaimana menyatukannya. Tapi alhamdulillah kita cukup menurut saya pribadi sih cukup oke lah gitu. Sejauh ini kita lancar, alhamdulillah kita bahagia. Tapi kalau misalnya dibilang sempurna ya emang pasti belum gitu. Jadi kayak masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki. Oke. Iya Bang ya. Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu bahagia? Yang kamu lakukan? Iya. Sebenarnya dengan jadi diri kamu sendiri sejauh ini kita udah bahagia sih ya Bang ya. Baba harus ngapain biar kita bahagia? Dia tetap jadi Baba apa adanya nih. Itu bukan jawaban klise ya, soalnya emang karena Erlangga apa adanya tanpa harus berusaha kayak gimana gitu, emang udah buat aku dan Bangga bahagia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya aku juga sama karena aku kenal Bani kan udah lama banget kan dari sebelum menikah itu, jadi aku udah tahu dia orangnya kayak gimana, keluarganya kayak gimana. Jadi kalau ada yang harus dirubah atau dilakukan untuk membuat saya bahagia, kayaknya nggak ada sih. Memang begini aja udah bikin kita bahagia. Kecuali mungkin kalau misalkan kita punya pasangan yang mungkin ngerokok gitu kan, apa sih yang bisa bikin kamu bahagia untuk aku lakuin gitu, kamu berhenti ngerokok deh kan, gitu ada case khusus gitu kan. Cuma kan sebenarnya emang tergantung pasangan masing-masing sih. Mungkin kan ada juga yang fine gitu pasangan yang ngerokok, atau emang dua-duanya ngerokok kan juga sebenarnya fine. Tergantung masing-masing ya. Jadi intinya dalam pertanyaan ini kita tidak ada yang ingin kita rubah. Kalau di pernikahan kami insya Allah nggak ada. Bagaimana rencana kamu terkait hubungan untuk 5 tahun ke depan? 5 tahun ya? Jauh banget ya. 5 tahun. Hubungannya 5 tahun. Kita jarang sih mikir
jangka panjang ya sebenarnya, soalnya agak dinamis gitu loh kalau di rencana hidup kita, kayak misalnya next apakah Bate harus ke Prancis atau enggak, terus setelah selesai kuliah juga kan Bate ke Bali gitu kan, ngabdi beberapa tahun di sana baru bisa nyatu lagi sama si Baba di Jakarta. Jadi rencana hubungan kita dalam 5 tahun ke depan sebenarnya gimana ya? Yang penting tetap bahagia aja deh. Soalnya kita pasti nanti ada LDR-nya, terus nanti baru ketemu lagi kapan. Secara garis besar sih ya 5 tahun ke depan ya, 5 tahun mungkin bangga udah masuk sekolah playgroup ya, playgroup atau TK. Nggak ada yang khusus sih ya, kalau misalkan mudah-mudahan sih kalau bisa udah di Jakarta ya, Bani udah nggak di Bali lagi gitu kan. Udah tinggal di Jakarta bareng kita 5 tahun ke depan, mudah-mudahan udah bisa renov rumah, udah bisa nyicil untuk renov rumah, udah bisa nyiapin biaya untuk adik sekolah, adik kami tercinta, anak kami ini. Tapi secara spesifik nggak ada, karena karir sejauh ini kita lebih ini ya, go with the flow gitu. Go with the flow. Tanpa rencana. Apa sebenarnya bagusnya ada rencana ya? Sebenarnya yang bagus itu ada rencana guys, karena kita kalau ya, tidak merencanakan itu sama dengan merencanakan kehancuran kalau kata orang. Enggak, iya ada quotes begitu. Kalau bikin bisnis ini kan pernikahan, maksud tiba-tiba jadi hancur pernikahan. Ya pokoknya lebih bagus ada rencana lah. Cuma sejauh ini kita follow the river ya. Ya pokoknya begitulah, kita ikutin aja harusnya. Bagaimana harapanmu terhadap anak-anak kita? Anak-anak orang baru satu. Ini kocak juga nih, karena sebenarnya saya maunya cuma 1 anak, cuma istri saya yang begitu cantik ini pengennya lebih dari 1. Itu kayaknya harus diomongin deh, kalau misalnya kalian mau nikah gitu, kalau yang nonton belum nikah ya, harus diomongin kayak ini kita mau punya anak berapa gitu. Ya sebenarnya sih kayak pendapat kita sesuatu itu juga berubah kan sesuai dengan keadaan kita nantinya gitu. Jadi mungkin sekarang Baba ngomongnya 1 anak aja, tapi mungkin nanti beberapa tahun kemudian Baba berubah pikiran gitu. Soalnya dulu juga Baba ini kan kayak 3 anak deh gitu, terus berkurang lagi 2 anak sampai sekarang akhirnya pikirannya udah 1 aja deh gitu. Jadi merencanakan anak-anak berapa nanti kita ini aja ya, sesuai sama yang dikasih Allah aja berapa. Terus harapannya untuk bangga. Harapannya ya intinya sehat ya. Iya, nggak muluk-muluk sih. Semenjak jadi orang tua tuh kita jadi lebih lebih luas pandangannya, lebih toleran, lebih berpikir kayak nggak muluk-muluk. Kan waktu masih muda sebelum nikah nih, saya pengennya jadi kepala badan, pengen jadi menteri perhubungan. Kalau sekarang sih hidup bahagia, anaknya sehat, tumbuh besar dengan baik, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Lebih ke arah yang humanis dan juga simple. Kayak gitu sih. Ya pokoknya kalau misalnya harapan untuk bangga, yang penting sehat sama bahagia itu sih, dan semua kebutuhannya terpenuhi. Kalau yang lebih muluk-muluk lagi ya kita pengennya si bangga bisa jadi orang yang sukses, terus pokoknya jadi anak yang membanggakan kayak namanya bangga gitu. Untuk cita-citanya bangga jadi apa kita nyerahin ke bangga, tapi ya kalau ngomongin keinginan babanya, Baba pengen apa? Bangga jadi dokter. Jadi dokter. Karena kemarin review testimoni dari pas ngelahirin Bangga tuh, dokternya baik-baik dan sangat bagus gitu. Untuk pelayanannya bagus. Dan emang gak ada traumanya gitu sama sekali setelah melahirkan. Jadi Bangga ini Baba pengen si Bangga jadi dokter yang membantu orang-orang juga gitu. Semoga bisa terkabul. Ya, oke. Apa lagi kita? Udah ada lagi. Apakah terakhir ya? Ini pertanyaan terakhir. Cepet banget loh, baru berapa menit? 15 menit loh, lama. Ini pertanyaan terakhir, tapi kalau mau ada yang ditambahin nanti di luar konteks pertanyaan ini ya. Pertanyaan terakhir, apakah
pernikahan ini lebih mudah atau lebih sulit dari yang kamu bayangkan? Kalau saya pribadi, as exactly as I thought. Kayak ini Benar. bener-bener yang gue pikirin bakal begini nih pernikahan. Benar. Iya, apakah mudah? Tidak juga. Tapi apakah sulit? Enggak juga. Iya benar. Ya emang begitu aja, kita udah ngebayangin kalau punya, ya mungkin karena realistis ya. Maksudnya semua yang kita lakuin dalam hidup ini kan biasanya banyak angan-angan. Cuma kalau saya pribadi sih lebih realistis. Setelah pernikahan tuh memang pasti ada masalahnya. Kemudian kita kan harus nyiapin berbagai macam hal ya, selain kayak suami istri yang harus disiapkan ya. Gitu. Dan itu alhamdulillah semuanya tercapai. Jadi ya tidak sulit, tidak lebih mudah juga dari apa yang kita bayangkan. Gitu Ya. sih. Kalau dari aku sebenarnya kan kita tuh pacaran udah 8 tahun atau 7 tahun sih. Pokoknya udah lama, udah lumayan lama lah untuk mengenal Baba tuh orang yang kayak gimana dan harus apa ya, menjalani kehidupan bersama tuh harus gimana sebenarnya udah kebayang. Cuma kan itu kan kita pacaran gitu, bukan pernikahan. Jadi agak mikir juga pasti pernikahan nggak semudah pacaran lah, pasti ada aja masalahnya yang lebih besar gitu. Jadi kayak naik level gitu kan. Tapi ternyata pas udah dijalanin ya gitu mudah sebenarnya karena sama Baba udah terbiasa kayak gimana nya, tapi ya masalahnya tetap ada gitu. Masalahnya juga masalah baru ya, Iya. tentang kebutuhan terus masalah kemarin langsung hamil juga itu kan baru banget buat kita, terus lahiran juga, ngurus anak juga. Sebenarnya di tahun pertama kita nikah ini perubahan fasenya cepet ya. Kita baru adaptasi jadi suami istri, tiba-tiba udah hamil, terus beradaptasi lah dengan semua keperluan ibu hamil. Ininya apa, kayak apa yang harus dipersiapin, belajar tentang cara jadi orang tua. Habis itu Bangga udah lahir. Terus kita juga langsung jadi orang tua tiba-tiba. Jadi kayak emang cepet banget fase-fasenya yang terjadi di tahun pertama ini. Tapi alhamdulillah lancar sih ngejalaninnya. Betul. Jadi kehidupan pernikahan itu kayak banyak banget harus di catch up gitu ya. Kita baru menyesuaikan untuk kehidupan pernikahan, tiba-tiba udah jadi orang tua, tiba-tiba kemudian anak kita ini itu gitu kan, kayak kita harus menyesuaikan banget. Itu dia. Pokoknya ini baru tahun pertama. Setelah ini kita ngejalanin tahun kedua, ya pasti bakal banyak dinamika lagi nih. Tiba-tiba apa lagi ya. Tapi ya insya Allah kita bisa ngejalaninnya bareng-bareng. Sekarang udah bertiga keluarganya. Insya Allah lancar. Dan mungkin ini ya kali ringkasan 1 tahun. Iya, oke. 1 tahun. Dari aku dulu ya. Ringkasan 1 tahun pernikahan. Sejak tanggal 5 Mei 2023, sekarang besok 5 Mei 2024, saya sudah pindah penugasan dari kantor di Tangerang menjadi di Jakarta di kantor pusat. Yang mana alhamdulillahnya dua-duanya kantornya baik, teman-temannya baik semuanya, jadi happy-happy aja. Sangat menyenangkan kerja di kantor sekarang. Terus dari sebelum punya anak jadi punya anak, ini yang paling ini seru banget guys, punya anak tuh sangat menyenangkan, memberikan kita apa ya, keinginan untuk selalu pulang, memberikan kebahagiaan yang kayak wah luar biasa. Itu yang kemudian kita beli rumah juga, itu kayak salah satu ya alhamdulillah kita pencapaian terbesar, mungkin terbesar kita selama menikah sejauh ini ya. Itu sih 3 hal itu yang kayak luar biasa, karena ternyata di rumah tuh ini loh banyak yang harus diurusin administrasinya gitu kan. Kita balik nama, bayar ke notaris, kita pulang pergi ke kantor kecamatan segala macam. Sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan. Apalagi ini nih bikin kartu anak Indonesia apa KIA itu apa ya? Iya benar. Kartu identitas anak. Kartu identitas anak, ngurusin BPJS dia bikin semuanya. Pengalaman yang sangat menyenangkan. Servis ya. Tapi mereka nggak bisa. Bye bye. Nanti lanjut lagi ya. Ya.
Servis ngetok. Ada Tahu. iklan guys. Lanjut, Bah. Itu aja. 3 hal. Ceritain dong kayak tahun lalu di tanggal 5 Mei apa yang kamu rasain, apa persiapannya? Siapa tahu ada yang belum pernikahan. Ada yang belum nikah terus pengen tahu persiapan nikah tuh sebenarnya gimana sih gitu. Aduh. Aku jujur, aku ngerasain kalau waktu hari persiapan nikah itu aku nggak banyak yang aku siapin karena aku fokus, karena aku sibuk banget dulu kan, kerjanya benar-benar sibuk dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu nggak ada libur gitu, benar-benar keluar kota, ngerjain semua tugas-tugas yang dikasih pimpinan waktu itu gitu kan. Jadi lebih kalau nyiapin persiapan pernikahan itu lebih ke bani sebenarnya. Jadi aku fokus benar-benar nyari uang aja supaya semua yang dibutuhin banyak itu bisa capai gitu. Aku ngerasa sih gitu ya. Karena kayak milih vendor, milih souvenir kan kamu semua undangan. Jadi aku terima jadi, pokoknya aku transfer, bukan yang butuh ini aku transfer gitu aja sih intinya. Sebenarnya nggak terima jadi juga, jadi istilahnya aku yang kayak banyak browsing, banyak hunting, karena sebenarnya seru juga sih waktu itu, aku ngerasanya enjoy banget pas persiapan pernikahan, terus nyari-nyari di Instagram, di Bright Story, pokoknya segala macam vendor aku kumpulin, kayak harganya apa aja yang ditawarin, terus kayak model-model desainnya kayak gimana, terus aku ngirim ke Baba ngasih pendapat, opini, sama milih. Jadi kayak nggak terima jadi juga, istilahnya kayak kita masih diskusi gitu, cuma emang yang nyari-nyari segala macamnya aku gitu. Terus kalau misalnya Baba udah oke, aku yang ngubungin vendornya juga gitu. Terus juga kita kebantu banget sama keluarga ya, sama Atu, Mama, Umi dan lain-lain. Ya kita maunya emang ngerencanain pernikahan tuh nggak bisa berdua doang, pasti keluarga tuh ada positif apa namanya, Bah? Apa impact? Ya pokoknya membantu banget juga gitu. Jadi seru lah tahun lalu tuh pas persiapan pernikahan sebenarnya. Dan ini for the record ya, saya pribadi ngerasa saya tuh bukan orang yang ribet dan baik hentut, dan Bani kebetulan orangnya kreatif dan banyak bisa ngeluarin ide-ide gitu loh, punya banyak kemauan dan dia rajin. Jadi kayak puzzle ini ketemunya pas kebetulan gitu. Bani bisa mikir gini dan saya orangnya ikut aja, ya bagus gitu. Jadi nggak repot lah, bener-bener nggak repot gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada orang yang nggak kenal sama Baba gitu, ini kan sebenarnya kasusnya Bate kan udah 7 tahun 8 tahun gitu kan sama Baba pacaran. Misalnya kalau misalnya ada orang yang kenal sama Baba, ngeliatnya kayak kok dia nggak ini sih, nggak serius gitu mau nikah, kok kayak lepas tangan banget sih, dia nggak semangat ya, aku calonnya istrinya doang sih yang ngurusin. Pasti ada yang ngeliat kayak gitu. Tapi gara-gara Bate udah kenal sama Baba, emang Baba orangnya malah kayak menyerahkan semuanya ke Bate, dan di situ malah works ya sistem kayak gitu, karena Bate emang orangnya semangat nyari apapun gitu, nyari yang Bate sukain gitu, dan Baba yang ngasih pendapat, yang ini aja nih bagus, yang ini jangan, ini kayaknya kurang deh kayak gitu. Jadi dari semua hal yang Bate sukain yang banyak itu, Baba yang eliminasi gitu satu-satunya. Karena jujur kalau Bate orangnya misalnya dekorasi ini bagus, udah nggak bisa milih, pengennya tiga-tiganya. Tapi Baba lebih ke rasionalnya, realistisnya, jadinya Baba yang milih gitu. Udah milih aja satu ini gitu. Jadi emang melengkapi sih kita satu sama lain tuh. Mungkin kalau di mata orang lain pasti ini deh, kamu dilihatnya kayak nggak serius, cuma ceweknya doang yang semangat. Sebenarnya enggak gitu, sebenarnya Baba semangat, cuma emang Baba menyerahkan semuanya ke aku gitu. Dan aku juga berpendapat kayak kalau misalkan pernikahan itu untuk menjaga itu jangan terlalu banyak suara, ntar pusing sendiri yang milihnya, kasihan. Pokoknya asal sesuai budget, sesuai keinginan, kalau bisa mencakup dua-duanya sih kita pilih itu aja gitu. Jangan terlalu banyak masukan, harus begini, harus begitu. Nanti pusing. Oh iya, pusing ya. Enggak ya, baik ya. Si Baba. Oke. Berapa budget nikahan kita? Ini banyak ditanyain juga sih, beberapa teman Baba sama teman Bate yang belum nikah pasti nanya, berapa sih budgetnya sebenarnya? Buka aja.
buat 4 kegiatan ya, mulai dari lamaran, terus prewed. Kita lamaran di hotel di Tangerang, di Hotel Olive. Prewed sama itu di mana? Apa? Jakarta Selatan. Prewednya di kok lupa sih tiba-tiba nama studionya. Ya, nanti kita tulis lah. Nama studionya. Kalau ingat juga tulis. Oh, di sini nih, di bawah ini. Enggak, kayaknya nggak bakalan deh ditulis. Terus akad nikah kita beda hari sama resepsi. Akadnya hari Jumat, itu permintaan Abi karena hari Jumat menurut Abi adalah hari yang baik. Jadi kita diakadkan hari Jumat, terus resepsi ya. Jumat juga kan soalnya yang selepas asar itu kan ada waktu mustajab gitu buat berdoa. Jadi kita kemarin emang akadnya setelah sholat asar hari Jumat. Karena ada itu waktu mustajab. Yeah. Kita beda hari. Totalnya untuk 4 acara itu kurang lebih itu 150 juta sih. Buat 4 acara itu. Sekitar itulah. Bukan angka yang murah sih ya. Mungkin ada juga yang lebih murah dari itu. Tapi kalau dibanding-bandingin dan diperhitungin kayak angka segitu buat acara udah 4 itu kayaknya ini ya worth it ya. Yeah. Hemat gitu. Tapi itu belum termasuk kayak mas kawin gitu. Iya, belum termasuk sih. Bener-bener buat acaranya aja. Seserahan masuk itu? Masuk. Langsung seserahan itu. Alhamdulillah. Kalau mas kawin beda lagi, guys. Nah, kalau yang seserahan kemarin gimana ya kemarin konsepnya? Aku ngasih uang ke kamu beli. Iya gak sih? Enggak deh, kayaknya aku ngelis apa aja mau dibeli, terus nominalnya berapa baru bapak ngasih uang ya. Apa gimana Bah? Iya, terus tapi kan barangnya kamu milih sendiri kan? Barangnya aku milih sendiri. Jadi saya ngasih uang aja intinya. Kayaknya sebenarnya kebanyakan udah gitu deh. Jadi emang suaminya tuh nyerahin ke istrinya barang-barang yang dipakai apa aja sih gitu. Karena takutnya nggak cocok kalau kita beliin kan. Ukurannya bisa salah, modelnya jangan-jangan dia nggak suka kan nggak tahu kita. Jadi lebih aman kalau misalkan udah aku kasih uang, kamu sukanya mana nanti kamu pilih sendiri gitu. Ya kemarin bapak sistemnya gitu ngasih uang, terus aku yang nentuin aku mau beli apa aja. Terus kemarin tapi ada yang nggak dibeliin karena dia ternyata mau TV, guys. Kamu waktu mau beli TV, kata aku baru beli TV, kamu beli TV lagi. Lupa deh. Ada pokoknya aneh banget nih Bani. Jadi seserahan dia mau beli TV. Iya ya, lupa banget guys, sumpah. Nggak, soalnya awal-awal nyari seserahan itu konsepnya adalah katanya yang barang-barang yang ceweknya pengen pakai gitu dan pengen punya ya gitu ya kalau nggak salah ya. Konsepnya lupa gitu sih. Nah, waktu itu kenapa kepikiran pengen beli TV ya? Nggak tahu, aku juga bingung. Kalau diketawain juga mau, ngapain beli TV? Iya ya, lupa banget sumpah. Masalahnya waktu itu aku baru beli TV. HP, bah, aku TV. Kalau HP kan udah termasuk. Jadi HP-nya udah apa ya? Nomornya penuh ya. Sebenarnya HP Oppo tuh masih bagus, cuma aku lagi pengen ngupgrade HP yang kameranya lebih bagus. Soalnya HP kamera Oppo yang sekarang tuh enggak, yang punya Bate maksudnya agak buram gitu ya, terus delay gitu. Jadi kayak kalau foto sesuatu kalau dia nggak diem di tempatnya udah pasti blur itu foto. Nah, makanya pengen ngupgrade HP, bilang ke si Baba, Baba malah bilang, nanti dibeliin Baba gitu, masuk ke seserahan. Kalau yang TV lupa deh beneran. TV itu aneh banget, makanya gue jadi inget kayak. Nggak, sumpah lupa. TV. Itu pokoknya. Ada kocak-kocaknya gitu, ngurusin pernikahan. Ya berarti juga lupa sih apa yang berarti pikirin pas sampai mau beli TV. Tapi ya sebenarnya nggak menyalahi aturan juga. Nggak apa-apa juga kalau sih. Misalnya ada yang mau beli TV buat di seserahannya, oke loh. Tapi cuma gitu kayak kebetulan kan aku baru beli TV dan kita bakal serumah, jadi ngapain beli TV lagi intinya sih gitu aja sih. Tapi kalau mau beli nggak apa-apa. Ya kita aku lupa guys. Lucu juga kan setelah nonton bapak kita bawa TV. Terus untuk seserahan itu Bate ngedekor sendiri. Ya, itu nggak ada niatan buat hemat sih guys, karena kalau dihitung-hitung sebenarnya kayaknya lebih mahal ya daripada di kenapa Bangga? Dan juga barang-barang jadi numpuk, barang-barang numpuk semua. Mendingan sewa aja udah. Enggak, jadi waktu itu emang Bate kan orangnya seneng ngedekor gitu dari dulu juga, dan benar-benar emang enjoy banget ngedekor seserahan sendiri tuh, seru banget ya, beli
keranjang-keranjangnya, beli bunga-bunga. Kenapa bangga? Pegang aja. Enggak, capek megangnya. Oh, capek guys. Ini mana bang? Oh salah, kebalik bah. Dari tadi kebalik soalnya. Dah. Nah terus pokoknya seru lah ini seserahan. Sebenarnya awalnya emang kayaknya bisa lebih hemat nih, karena kan jasa dekor seserahan itu sebenarnya nggak murah-murah banget. Terus yang didapat cuma beberapa pieces gitu. Ini dalam, kalau menurut Bate ya, opini Bate. Terus nggak, siapa tahu belum sesuai juga sama kemauan kita mau gimana kan dekornya. Ada Bate ngide lah, pengen dekor seserahan sendiri. Izin sama Baba, boleh nggak? Soalnya kan itu sebenarnya barang-barang dari Baba. Ya takutnya Baba nggak percaya sama Bate kalau dekorasi Bate itu bagus gitu kan. Jadi Baba pengennya yang profesional aja. Ternyata dibolehin sama Baba. Ya udah deh, ini Bate ngedekor. Kalau dihitung sebenarnya nggak jauh beda sih sama jasa-jasa dekorasi seserahan itu. Ya segitu-segitu juga emang harganya. Tapi lebih murah sih, Bah. Misalnya di harga yang sama cuma dapat berapa pieces. Kemarin kita di harga yang sama kita bisa sampai berapa keranjang ya? Banyak banget ya. Iya, banyak banget karena ada 15-an. banyak. Ada 15-an keranjang kali mungkin buat seserahan itu. Dan intinya sih enjoy gitu loh ngedekorasinya. Emang capek tapi capeknya capek seneng gitu. Senang sih nggak apa-apa ya. Nah itu untuk seserahan. Terus apa lagi ya, Bah? Oh, apa? Apa ya? Yang mau diceritain lagi yang biasanya ditanyain orang-orang apa ya? Berapa packs ya? Kemarin kita tuh 300 packs 300 untuk resepsi. Dan itu kayaknya kurang ya. Dan sebenarnya kayaknya tamu yang kita undang tuh kelebihan deh, karena banyak sistemnya yang gini. Jadi diundangnya lewat grup. Iya. Dan dikiranya nggak bakal dateng, ternyata pada dateng. Undangan formalitas gitu modelnya. Kita nggak expect datang. Ternyata saya sebagai anak terakhir di keluarga saya, orang tua saya mengirim undangan, teman datang semua guys, rombongan. Iya, pokoknya saran dari kita. Ini datang lagi. Iya. Saran dari kita, kalau misalnya bikin undangan bener-bener di list deh, jangan kalau belajar dari kasus kita jangan undang di grup gitu. Terus bilangnya, enggak ini mah nggak bakal datang, karena ternyata dateng. Betul. Jadi itu kesalahan, ada kekurangan di pernikahan, di resepsi kita. Ya itu bahan evaluasi aja sih. Ya yang bisa kalian hindari untuk tidak terjadi. Sayang. Terus apalagi yang biasanya ditanyain ya? Untuk adat-adatan tuh perlu nggak sebenarnya, Bah? Kita pakai adat Lampung ya waktu nikah. Itu karena adatnya perempuan. Itu juga sebenarnya nggak wajib banget, tapi kebetulan Bate pengen make, Baba juga pengen make gitu. Jadi emang lebih baik diomongin ini ya ke calon pengantinnya aja, emang maunya gimana. Mau sama aku deh. Nggak boleh. Sama aku, Bah. Banyak loh tapi yang masih mau diomongin. Ya guys, karena Bangga Alam Adiguna sudah mau beristirahat nampaknya, kita cukupkan dulu video hari ini. Aduh, iya. Semoga kita bisa bikin video-video lainnya yang sangat-sangat menyenangkan untuk kita semua. Bye-bye. Adek, bye-bye. Oke. Enggak.